Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya buat dua macam kue sus. Ada sus biasa sama sus keranjang buah ya. Nah, dalam satu resep ini menghasilkan banyak banget, cocok buat ide jualan ataupun buat isian snack box. Buatnya super gampang dan insya Allah anti gagal. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama saya mau buat flannya dulu, masukkan 180 gram gula pasir, lalu tambahkan dengan 100 gram tepung maizena, 1 sendok teh perisa vanila, boleh pakai pasta vanila ya, lalu 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk rata dulu. Nah, kalau udah tercampur rata, lalu masukkan 1 liter susu cair full cream. Nah, ini dimasukin secara bertahap sambil diaduk rata. Ini kompor dalam keadaan masih mati ya, jadi belum dihidupin. Nah, ini dimasukin susu cairnya secara bertahap semuanya. Kemudian diaduk rata. Nah, kalau udah rata seperti ini, udah cukup, lalu masukkan dengan 2 butir kuning telur, lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, kalau semua bahannya udah tercampur rata, baru nyalakan api kompornya, kemudian ini dimasak pakai api sedang. Nah, ini dimasak sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya nggak gosong, dimasak sampai tekstur adonannya mengental seperti ini. Nah, kalau flannya udah mengental seperti ini, udah cukup ya. Lalu matikan api kompornya. Kemudian masukkan 2 sendok makan butter, boleh diganti dengan margarin. Tapi supaya rasanya lebih enak menurut saya lebih baik pakai butter ya. Nah, kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata seperti ini flannya udah jadi dan siap untuk digunakan. Dan lanjut di sini saya mau bikin kulit sosnya, masukkan 330 ml air. Kemudian tambahkan dengan 170 gram margarin. Dan ini kita masak sampai margarinnya benar-benar mencair ya. Nah, kalau margarinnya udah mencair dan airnya juga udah mendidih, lalu masukin 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga rata. Dan kalau udah rata, lanjut masukin 240 gram tepung terigu. Tepungnya di sini saya mix ya, antara 180 gram terigu protein sedang dan juga 60 gram terigu protein tinggi. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Dimasak pakai apinya kecil aja sambil terus diaduk sampai tekstur adonannya itu kalis. Nah, kira-kira seperti ini, adonannya udah kalis dan juga kadar airnya udah berkurang ya. Lalu matikan api kompornya, lanjut masukin ke dalam wadah besar. Lalu ini kita ratakan supaya uap panasnya cepat hilang. Kita tunggu sampai adonannya benar-benar dingin. Nah, kalau adonannya udah dingin, lalu tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder dan juga 6 butir telur. Untuk telurnya di sini saya masukin secara bertahap, kemudian mau saya mixer pakai kecepatan sedang. Kalau mau diaduk rata pakai whisker juga boleh ya. Nah, ini telurnya dimasukin satu persatu hingga selesai. Nah, kalau telurnya udah masuk semua dan adonannya juga udah tercampur rata seperti ini, lalu matikan mixernya. Lanjut diaduk rata pakai spatula. Nah, ini untuk kulit susnya udah jadi ya. Untuk tekstur adonannya seperti ini. Nah, ini udah siap untuk digunakan, tinggal dimasukin ke dalam plastik segitiga.
Lanjut di sini saya siapkan cetakan pie yang diameter atasnya 4,5 cm dan bagian bawahnya 2,5 cm yang udah diolesi tipis pakai margarin. Kemudian langsung aja kita cetak kulit sosnya dengan cetakan pie seperti ini. Dan untuk di bagian plastiknya saya juga pakai spuit ya. Untuk motifnya terserah teman-teman, jadi disesuaikan aja. Nah, kalau udah selesai dicetak, udah dapet satu loyang seperti ini. Nah, ini udah siap untuk dipanggang. Dan oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu panggang kulit sosnya di suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 40 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, pada saat memanggang kulit sos ini dilarang banget buka tutup ovennya ya, karena nanti kulit sosnya bakalan menciut, jadi biarkan aja sampai kulit sosnya itu benar-benar kering. Dan setelah 40 menit dipanggang, sosnya udah mateng, keluarkan dari oven. Hasilnya beneran bagus banget ya, mengembang sempurna dan matang merata sampai ke bawah seperti ini. Nah, ini tinggal dilepas aja dari cetakan pie-nya. Nah, ini dia kulit sosnya udah jadi dan kita sisihkan dulu. Lanjut kita mau bikin kulit sos keranjang buahnya. Untuk cetakannya sama, saya pakai cetakan pie juga, untuk ukurannya juga sama ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke dalam cetakan pie secara melingkar seperti ini. Pastikan adonannya menempel di bagian dinding cetakan pie-nya seperti ini ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Nah, ini dia udah selesai dicetak semua, lanjut dipanggang. Oven sebelumnya juga udah dipanaskan, lalu panggang kulit keranjang buahnya di suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 40 menit juga atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, setelah 40 menit udah matang, keluarkan dari oven. Untuk hasil sos keranjang buahnya seperti ini. Nah, ini karena pakai cetakan pie-nya kecil, jadi hasilnya juga kecil seperti ini. Nah, ini sos keranjang buahnya udah jadi, tinggal dilepas aja dari cetakannya ya. Nah, ini dia hasil dari kedua kulit sosnya udah jadi semua. Lanjut untuk keranjang buahnya, di sini saya pakai buah mangga dan juga buah anggur. Untuk langkahnya tinggal diisi aja pakai fla yang udah kita buat di awal tadi. Nah, ini dikasih secukupnya aja. Kemudian lanjut tambahkan topping buah mangga dan juga buah anggur. Untuk buahnya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget ya.
Dan begitu seterusnya hingga selesai. Nah, kalau yang keranjang buahnya udah selesai dikasih topping dan juga fla, lanjut kita ke sus jadulnya. Nah, untuk langkahnya kita gunting dulu seperti ini. Nah, ciri-ciri sus jadul yang berhasil itu bagian dalamnya kopong seperti ini ya. Lanjut kita kasih isian fla secukupnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini dia hasilnya, kue susnya udah jadi. Satu resep menghasilkan 2 macam kue sus seperti ini dan hasilnya juga banyak banget. Cocok banget buat ide jualan ya. Dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 60 pieces kue sus, 30 sus biasa dan juga 30 sus keranjang. Rasanya udah pasti enak, flanya lembut, super creamy banget dan gak bikin enak. Teman-teman beneran wajib coba, cocok banget buat ide jualan, isian snack box ataupun buat suguhan pas ada acara di rumah ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.